Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Kembali bersama saya, Letnan Kolonel Sasti Lempit, dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit, bab 3, segmen yang kedua. Mari kita membaca. Bertumbuh dalam anugerah. Sebagai prajurit kita harus mengizinkan Roh Kudus mengarahkan setiap aspek kehidupan kita. Sikap, motivasi, perilaku, pola pikir, ucapan, dan interaksi kita dengan orang lain dipengaruhi oleh Roh Kudus. Pemeliharaan kehidupan batin yang konsisten ini sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan iman dan perjuangan kita. Paulus menulis kepada Timotius sebagai pengingat, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ibadah, doa, pelayanan, dan Alkitab menyediakan sebuah fondasi bagi pertumbuhan dan memperdalam pengalaman kerohanian melalui perjumpaan dengan Allah, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Pengalaman tersebut merupakan pengingat bahwa kehidupan Kristen merupakan pengalaman aktif dan kemitraan dengan Allah. Pertumbuhan akan datang sebagai sebuah anugerah Tuhan melalui kepekaan dan ketaatan kepada Roh Kudus. Pada saat yang sama, kita perlu menguatkan hubungan kita dengan Tuhan dan memastikan bahwa kita terbuka untuk wawasan dan pertumbuhan baru. Dalam ibadah kita membawa persembahan dan hormat yang menjadi hak Allah. Hal itu merupakan perilaku roh yang bisa dilakukan setiap waktu ketika kita sendirian atau sedang bersama-sama orang lain. Yohanes 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24 berbicara tentang keharusan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita tidak semata-mata dilihat dari apa yang kita lakukan, tetapi melalui siapa kita dan sikap kita yang membawa kehormatan kepada Allah. Doa bisa digambarkan sebagai percakapan dengan Allah. Doa memungkinkan kita menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaan kita kepada Allah. Lebih penting lagi, doa adalah mendengar dan mencoba memahami kehendak Allah bagi hidup kita dalam keadaan apapun. Doa membawa kita pada pengalaman baru bagi kedalaman kerohanian kita. Mengubah sikap ketika kita menyadari perilaku diri yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Juga wawasannya akan memimpin kita pada sebuah tindakan baru, baik dalam hidup kita sendiri atau kehidupan orang lain. Doa adalah proses pembelajaran seumur hidup. Ketika hubungan kita dengan Allah semakin dalam, ada banyak cara membangun kehidupan doa yang sesuai untuk pribadi. Buku-buku, penuntun, dan website bisa membantu.
Demikian juga ketika kita berdoa sebagai orang Kristen lainnya. Bagi umat Bala Keselamatan, pelayanan mengalir melalui ibadah kita yang merupakan bentuk penyembahan kepada Allah dan aspek penting dari pertumbuhan kerohanian kita. Keselamatan kita haruslah menjadi sebuah pengalaman pribadi. Kita bukan menjadi Kristen karena kita dilahirkan dari keluarga Kristen atau dibesarkan dalam lingkungan Kristen. Namun demikian, iman bukanlah sebuah pengalaman pribadi. Kita menjadi Kristen bersama-sama orang lain dan untuk orang lain. Pelayanan kita termasuk berbagi kabar baik Yesus Kristus dan dalam namanya peduli akan kebutuhan orang lain yang membutuhkan dan tidak beruntung. Termasuk di dalamnya memberikan bantuan bagi mereka yang termarginalkan dalam masyarakat. Dan pada saat yang sama, ketika memungkinkan menyuarakan ketidakadilan sosial yang terjadi, yang menciptakan ketidaksetaraan dan merugikan orang lain. Pelayanan kita harus kita lakukan sebagai sebuah tindakan ketaatan atas pimpinan Roh Kudus. Membaca dan mempelajari Alkitab dengan maksud mengizinkan berbicara dalam hidup kita akan menolong, memastikan bahwa kita senantiasa hidup oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pesan agung Alkitab merupakan dasar iman dan praktek umat Bala Keselamatan. Alkitab tidak saja sebuah catatan sejarah, namun merupakan firman Allah yang hidup, yang digambarkan sebagai nafas Allah, diilhami oleh Allah, dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang lain dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada banyak sumber atau materi yang mendukung dalam mempelajari Alkitab, yang juga menantang kita untuk hidup dengan cara-cara yang konsisten dengan pesannya. Ada sebuah lingkup disiplin rohani yang bisa sangat membantu dan memastikan kepekaan fundamental terhadap Roh Kudus tersebut. Kebiasaan yang kita bangun tersebut memelihara kita secara rohani dan memampukan kita bertumbuh sebagai orang Kristen yang dewasa. Disiplin pribadi di antaranya mengambil waktu untuk menyendiri, saat teduh, hidup sederhana, puasa, kontemplasi, dan mempelajari firman Allah. Disiplin yang lain termasuk berbagi dalam komunitas. Hal-hal ini menyediakan sebuah sarana untuk saling menguatkan dan mendukung, dan juga kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang dalam perjalanan kita dengan orang lain. Disiplin secara bersama-sama diantaranya perayaan atau ibadah persekutuan, kelompok kecil, pertemanan secara rohani, pelayanan, dan menunjukkan keramah tamahan. Berbagi perjalanan pemuridan dengan orang Kristen lain menyanggupkan kita untuk saling menguatkan satu dengan lain. Dan ketika diperlukan saling mengingatkan satu sama lain atas pilihan dan gaya hidup kita. Tidak semua disiplin akan cocok atau mungkin untuk semua orang. Tetapi masing-masing dari disiplin itu dapat berkontribusi pada kehidupan yang ditandai dengan kepekaan dan kepatuhan pada roh. Sangatlah penting bahwa setiap orang menemukan pola-pola disiplin tersebut yang mendorong dan memampukan kita bertumbuh dan hidup dengan baik. Pola yang tepat dan dari ibadah, doa, pemahaman Alkitab, dan disiplin lain tidak akan sama untuk semua orang, dan cara kita menggunakannya mungkin berbeda pada titik tertentu dalam kehidupan kita. Namun disiplin tidak boleh diabaikan secara keseluruhan, sebab kalau demikian iman akan menjadi sebuah kebiasaan, redup dan lambat laun mati. Pengalaman orang-orang Kristen melalui beberapa abad membuat hubungan kita dengan Allah dapat bertumbuh, berubah, dan berkembang sepanjang hidup.
dan bahwa apa yang kita tanam dalam disiplin rohani menjadi bagian dari pertumbuhan dalam pemuridan. Setelah membaca bab ini, kiranya kita bertumbuh dalam anugerah dan kita memelihara iman. Tuhan memberkati kita. Amin.